Tetapi masalahnya kalau kita bandingkan dengan gaji, di sini gaji per hari ya, ternyata itu merobek dompet kita tuh lebih banyak di Jakarta ini. Jadi sekitar hampir 12% lah harga secangkir cappuccino itu mengambil gaji harian kita. Sementara kalau orang New York santai aja. Kenapa kita tidak bisa menikmati kopi senikmat kita menikmati di Amerika atau di Australia? Apakah kesejahteraan kita yang begitu memprihatinkan? Kalau memang iya, seharusnya bagaimana? Konon di kita juga susah sekali bisa beli rumah. Harus puasa 13 tahun tanpa mengutak-atik gaji baru bisa beli rumah. Itu kenapa bisa demikian? Sekarang ada yang jual ukuran 18 meter persegi. Ini kira-kira kalau hidup berdua gitu banyak berantemnya atau banyak berdamainya. Dan ini benar-benar dan laku gitu. Oh iya. Ya itu menunjukkan bahwa memang apa ya, scarcity ya, makin lama kan makin langka, makin mahal. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita Kompas. Apa kabar hari ini? Sudahkah Anda ngopi? Nah, kali ini kita akan ngobrol soal ngopi. Kalau Anda sudah ngopi, coba dihitung deh. Berapa yang Anda keluarkan selama ngopi itu, bila dihitung dengan penghasilan sehari-hari. Apalagi kalau ngopinya di kafe misalnya. Nah, di sini sudah hadir Mbak Ratna dan Mbak Sri Rezeki. Keduanya adalah wartawan jurnalisme data dan investigasi. Ini akan membedah sebenarnya ngopi itu seberapa besar memakan biaya hidup dan seberapa besar menjadi beban hidup. Kira-kira gitu ya obrolan kita. Nah, kalau kita lihat tulisan yang sudah ada itu kan menjelaskan bahwa ternyata harga kopi di kita itu jauh lebih mahal dibanding di Amerika maupun di Australia. Lebih mahal ini apa maksudnya? Apakah memang kopi di sana lebih murah, taruhlah di sana cuma $4, di sini cuma 40.000, atau gimana Mbak Ratna? Jadi ternyata setelah kita ulik-ulik data, ternyata harga cappuccino di Jakarta itu rata-rata 35.000 per cangkir ya. Segelas cappuccino hangat di Jakarta. Kalau di New York itu sebenarnya 3 kali lipat, Mas. 100.000 per cangkir cappuccino hangat. Lebih mahal kan? Tetapi masalahnya kalau kita bandingkan dengan gaji, di sini gaji per hari ya, ternyata itu merobek dompet kita tuh lebih banyak di Jakarta ini. Jadi sekitar hampir 12% lah harga secangkir cappuccino itu mengambil gaji harian kita. Sementara kalau orang New York santai aja karena harga secangkir cappuccino hanya 3%-an dari biaya upah harian. Artinya ini letaknya bukan pada mahal atau nominal harga kopi ya? Betul. Tapi lebih pada kecilnya pendapatan kita gitu. Benar sekali. Di Australia apakah juga gitu Mbak Iki? Ya mirip sih. Sebenarnya kalau di Australia nominalnya tuh sekitar yang di Canberra ya, contoh narasumber kami tuh harganya secangkir cappuccino tuh $4,5 sampai $5,5 Australia. Sementara di kita kan sekitar 30.000 setara $3 lah ya gitu loh. Cuman sekali lagi kalau dibandingkan proporsinya dengan gaji itu tuh jauh gitu loh. Jadi kalau contoh narasumber kami kebetulan dia di Australia itu dapat beasiswa kuliah gitu loh. Jadi kalau dibandingkan gajinya di sini itu 1/3 atau 1/4-nya uang saku dia gitu. Jadi akan sangat terasa sekali ketika dia mengeluarkan uang untuk ngopi gitu. Perbandingannya jauh. Ini uang saku sebagai mahasiswa yang mendapat beasiswa ya? Betul. Berapa ribu dolar tuh? Sekitar $1.300-an ya kalau nggak salah ya per bulan ya. Dolar Australia. Iya, sudah dipotong dengan uang kos ya. Iya, betul. Itu artinya sekitar 27 juta di sini kali ya. Oke. Masih cukup lah untuk dia ngopi-ngopi gitu ya, terus mungkin sesekali beli baju atau tas branded di sana gitu. Begitu dia pulang, gajinya kembali ke rupiah semula. Tapi ngopinya tetap juga seperti di Australia. Itu sangat terasa sekali gitu. Karena gajinya ya cuman sekitar 1/3 atau 1/4 dari uang sakunya dulu di Australia gitu loh. Jadi idealnya tuh gaji Amerika ngopi Indonesia gitu ya. Betul. Cocok sekali. Ini gimana caranya biar bisa begitu? Tapi memang
kembali soal gaji Amerika tadi ya, dari salah satu di tulisan kami ada muncul hitung-hitungan bahwa sebenarnya gaji ideal di Jakarta itu kalau single 15 jutaan ya Mbak ya? 15 juta. 15 juta. Nanti kalau tambah anak, terus kemudian menikah itu naik-naik lagi bahkan bisa sampai 75 juta per bulan. Oh, single 15 juta. Menikah tanpa anak 40 atau 45 Sekitar gitu 25, 30 lah ya. Punya anak 75. 75. Itu pun anak udah pendidikannya udah ditanggung negara ya. Iya kan? Iya, ada bos ya. Ada bos. Di sini single gaji 7 juta, 4 juta, utang ditanggung pinjol. Oke, kita sambil ngopi lah ya. Oke. Kopi masa ngopi. Tenang, ini tidak dihitung dolar. Ini berapa? Enggak dolar ya Mas Enggak ya? dolar ini. Rupiah ya. Ini rupiah. Ntar kalau kurang Dan nggak nambah penuh ya, jadi Dan nggak hitungannya penuh, beda ya. Hitungannya beda, ntar kalau kurang nambah sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi masalah pokoknya di mana? Kenapa kita tidak bisa menikmati kopi senikmat kita menikmati di Amerika atau di Australia? Apakah kesejahteraan kita yang begitu memprihatinkan? Kalau memang iya, seharusnya bagaimana? Kita, pemerintah, atau bangsa kita lah. Kalau kaitan lifestyle ya, memang banyak produk-produk lifestyle itu kebanyakan impor ya. Kayak misalnya kopi katakanlah gitu ya. Kalau kopinya mungkin bijinya tuh dari sini ya, tapi kayak mesin kopi dan yang lain-lain itu kan impor. Itu yang menyumbang harga pokok kopinya itu jadi mahal gitu. Kayak misalnya barang-barang branded juga begitu kan, kebanyakan impor ya gitu loh. Selain juga dari gaji, kalau gaji ini kaitannya ya makroekonomi lah ya, bisnis, usaha gitu. Ketika misalnya nggak terlalu bagus ekonominya atau bisnisnya, otomatis kemampuan perusahaan dalam memberi gaji juga kan nggak bisa tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya agak kompleks sih kalau ngomongin itu ya, banyak kaitannya gitu. Variabelnya terlalu banyak. Dan kalau diurai dari mana dulu kita harus mulai Mbak Ratna? Pertama adalah dari soal impor ya. Jadi misalnya kita bisa memilih untuk bergaya, lifestyle yang memang tidak banyak mengandung elemen-elemen impor. Karena di dalam impor ini kan ada konversi kurs rupiah, di mana kalau harga rupiah kita turun, berarti harga kopi Starbucks dan sebagainya ikut naik. Kemudian kedua adalah adanya tarif biaya masuk dan sebagainya. Jadi mungkin kalau diurai supaya kita bisa kemudian tetap hidup nyaman dengan gaji yang entah kapan naik ini, mungkin kita bisa ya mengkonsumsi barang-barang yang lebih lokal dulu. Lebih lokal, oke. Barangkali dari situ kita mulai menginisiasi. Marilah kita mulai dengan minum beras kencur daripada kopi. Sejauh-jauh beras kencur kan cuma dari Semarang, dari Solo gitu ya. Lokal pula ya kan. Daripada bergaya-gaya ternyata gaji tidak mencukupi. Kan beban kita juga selain gaya hidup, juga kita butuh hal yang lebih mendasar ya, rumah misalnya. Konon di kita juga susah sekali bisa beli rumah, harus puasa 13 tahun tanpa mengutak-atik gaji baru bisa beli rumah. Itu kenapa bisa demikian? Ini rumahnya yang terlalu mahal atau gajinya terlalu kecil? Ya, jadi memang ini juga banyak faktor juga ya. Harga rumah tuh sayangnya sebagian besar memang diserahkan ke komersial. Jadi memang harganya nggak diatur aturannya oleh pemerintah kecuali harga rumah bersubsidi. Jadi sehingga diserahkan ke mekanisme pasar. Itu yang menyebabkan tinggi-tinggi terus gitu ya. Kalau di Amerika dulu sempat jadi bubble kan gitu loh. Nah itu di sini semacam itu juga gitu loh. Nah mungkin ada sebaiknya sih ya gitu. Itu diatur untuk yang komersial itu. Sehingga nggak terjadi harganya itu benar-benar diserahkan ke pasar, banyak orang nggak bisa menjangkau rumah gitu, harga rumah kayak terlalu liberal ya pasar. Ya betul, selain gaji kita juga yang nggak bisa ngikutin ya gitu. Harus ada harga eceran tertinggi gitu ya. Mungkin semacam itu ya. harus ada ini ya, harus ada kebijakan dari pemerintah yang menentukan. Karena sekarang kan juga kalau dilihat, ini kalau salah tolong dikoreksi, ada juga yang beli rumah itu bukan karena kebutuhan, tetapi dia untuk investasi agar dia bisa memblok orang lain nggak bisa beli, dan dia bisa menjual dengan harga lebih mahal. Nah, itu termasuk aturan yang harusnya ada ya, jadi ada batasan, misalnya pajak progresif. Ketika misalnya dia sudah punya rumah pertama, kalau dia mau beli rumah kedua, ketiga, itu dikenakan pajak progresif. Jadi lebih tinggi gitu ya, sehingga orang kan mikir-mikir nih, kalau mau beli rumah yang kedua, ketiga, dan seterusnya, karena pajaknya tinggi gitu. Dengan begitu kan yang lain kebagian istilahnya kayak gitu, dan harganya juga nggak melambung tinggi karena
untuk orang yang punya duit, yang dia beli rumah 2 ke 3 itu kan cuman kayak jadi investasi ya untuk spekulasi ya gitu loh. Aku udah punya rumah ini, nah rumahku yang kedua ketiga aku jual lah dengan harga mahal gitu kan. Kalau laku ya syukur aku dapat uang banyak kayak gitu. Itu yang bikin harga tuh ya jadi apa ya, susah dikendalikan gitu. Sekarang apa yang dilakukan anak-anak muda terutama yang baru menikah begitu atau baru punya anak satu, sementara dia menghadapi dilema kontrak mahal, beli tidak mampu? Ada beberapa sih yang pilihan mereka ya. Pertama adalah tinggal bersama orang tua dulu. Mereka biasanya uangnya masih terbatas, tabungan belum banyak, kemudian belum lagi kalau sandwich generation ya harus menyumbang orang tuanya. Nah, pilihan pertama adalah ikut atau nebeng orang tua atau mertuanya dulu. Kedua ya itu minggir. Seperti sebagian besar warga atau pekerja yang ada di Jakarta itu ternyata rumahnya ada di seputar Jakarta, bukan di Jakartanya, tapi Jakarta coret. Nah ini, walaupun memang lebih murah ya, dan ini tuh juga harus memilih lokasi yang memang transportnya itu benar-benar mudah untuk masuk Jakarta. Jangan sampai pindah, ternyata transportnya juga susah karena nanti uang transportnya lagi yang kena. Oke, dapat rumah jauh, kemudian bisa hemat, penghasilan bisa disimpan, tetapi ternyata malah boros di uang transport. Itu juga strategi perlu Yang pertama tadi juga sebenarnya nggak selalu solutif ya. Mertuanya misalnya anaknya banyak. Nah, bisa jadi nanti konflik di dalam keluarga, dan memang kalau sebagian besar sekarang ini kan kalaupun memaksakan tinggal di Jakarta, akhirnya tinggalnya di tempat yang kurang berkualitas ya, sesak dan sebagainya. Nah ini juga menimbulkan banyak problem-problem sosial di kemudian. Mungkin tips awalnya adalah carilah calon suami atau calon istri yang saudaranya nggak banyak gitu. Atau punya banyak kontrakan, Mas. Punya banyak kontrakan. Benar. Cocok ini. Itu apa namanya salah satu yang bisa dilakukan ya. Tapi kalau misalnya dua-duanya itu tidak memungkinkan tuh, ya ternyata itu tadi saudaranya banyak. Itu ngingetin pada ada film itu kan, Home Sweet Loan itu ya, ternyata saudaranya banyak, berantem juga kan. Terus yang kedua ternyata yang memang jauh akhirnya. Apakah sebaiknya kita harus pindah aja dari Jakarta, dari luar kota besar yang begitu menghimpit gitu? Ya idealnya tuh kota-kota nggak hanya Jakarta ya, yang dia ekonominya bagus gitu loh. Jadi kota-kota lain pertumbuhan ekonominya juga cukup baik seperti Jakarta, sehingga orang tuh nggak perlu jauh-jauh gitu loh. Ini ada yang menarik juga, rumah kemudian dikonversi sedemikian rupa. Dulu kan rumah ukuran 60 meter persegi itu udah kecil ya. Sekarang ada yang jual ukuran 18 meter persegi. Ini kira-kira kalau hidup berdua gitu banyak berantemnya atau banyak berdamainya? Iya, 4L ya Mas, lu lagi. Dan ini benar-benar dan laku gitu. Oh iya. Ya itu menunjukkan bahwa memang apa ya, scarcity ya, makin lama kan makin langka, makin mahal gitu, sehingga ya sekarang di pinggiran aja 18 meter persegi laku gitu kan, kayak kacang goreng gitu loh. Iya, ini kalau ditanya lebih jauh, terus sebenarnya apa yang dicari orang di kota-kota ini sebenarnya? Atau kita bertanya pada diri kita sendiri lah sebagai pendatang itu, apa yang kita cari sebenarnya? Ya karena mungkin di daerah masih belum ada pilihan itu tadi ya, benar-benar nggak ada apa namanya pilihan untuk dia cari nafkah, sehingga mau nggak mau meskipun kondisinya nggak ideal, dia tetap kejar ke Jakarta gitu loh. Cuman mungkin ya itu kembali lagi ada background pendidikan segala macam. Cuma mungkin dalam kondisi sekarang ini orang apa namanya online ya, bisa online ya, mungkin bisa lebih apa namanya kreatif untuk memanfaatkan seperti itu. Jadi nggak hanya di Jakarta aja, tapi kalau kita bisa memanfaatkan peluang, sebenarnya di daerah juga bisa gitu. Digital nomad. Betul ya, atau remote working semacam itu ya. Tapi itu juga kan butuh ini juga ya, nggak semua orang tahu juga gitu loh. Ya kembali lagi ke ini sih, pendidikan segala macam ya. Oke, dalam konteks itu kalau kita lihat yang baru-baru aja ada job fair yang ricuh. Terima kasih. Ada juga perusahaan yang cari 100 orang tapi yang daftar 27.000 orang. Ada yang cari cuma 20 orang yang datang juga ribuan. Nah, apakah ini akan memperparah kondisi itu tadi? Jadi orang makin susah ngopi, makin susah beli rumah. Benar Begitu Mas. Jadi memperparah, dan kemudian di jangka panjang taraf hidup penduduk Jakarta ini akan menurun.
Karena gini, yang tadi disinggung ya, bahwa eh, kita ke Jakarta untuk cari uang, kemudian tinggal, lalu uang kita sebagian besar habis untuk biaya tempat tinggal, kemudian biaya gaya hidup, akhirnya yang tersisa sedikit. Sehingga sebenarnya net income-nya sedikit, lalu tidak ada sisa sedikit pun untuk mengupgrade diri sendiri. Coba kalau sisanya sedikit ada, lalu kursus online, kemudian ikut kursus apa ya, sekarang apa, prakerja dan sebagainya yang meningkatkan skill, kemudian dia bisa cari pindah tempat kerja lain, kemudian mendapatkan gaji yang lebih tinggi, lalu hidup lebih layak, kan enak. Tapi kalau ini enggak, jadi semacam kayak apa ya, beban, kemudian tambah, sehingga akhirnya uang yang tersisa sedikit, tabungan pun nggak bisa, ya udah, pendidikan anaknya pun lebih buruk dan seterusnya, gitu sih. Agak ke depan, apa sebenarnya yang membuat Mbak Eki dan Mbak Ratna tertarik dengan isu ini untuk diangkat? Ini kan seperti bukan isu baru ya. Dan kenapa ini menarik, lalu penajaman-penajaman apa yang perlu dilakukan untuk mengingatkan kita? Jadi ya kita sendiri kan sering, selain kita juga mengalami ya, kok rasanya makin lama makin mahal. Teman-teman kita sering dengar juga teman-teman ngeluh gitu kan. Ini kalau ke mall nggak cukup nih duit segini gitu kan. Kalau sekeluarga aja mungkin berapa minimal ke mall tuh makan, terus ya main-main gitu ya, anak-anak mungkin 500 ada kali ya sekali ke mall gitu loh. Betul. Terus pernah juga seorang teman saya yang dia tuh sebenarnya tinggalnya tuh nggak di pusat Tokyo ya, di pinggiran Tokyo. Dia tuh suatu kali ke sini, terus ini udah beberapa tahun yang lalu nih, makan nih ke suatu mall gitu. Terus dia ngeluh, ini kok harganya tuh bahkan dia merasakan lebih mahal gitu loh, daripada di sana di Tokyo gitu loh. Itu makan di Jakarta gitu loh. Jadi Itu berapa besarannya waktu itu? saya kurang ingat sih ya, tapi waktu itu kan rata-rata makan di mall tuh masih sekitar mungkin 30-40 ribu ya sekali makan gitu ya. Itu masih dirasakan mahal gitu loh. Dia ngeluh kayak gitu. Apalagi sekarang ya, sekali masuk mall, uang 500 ribu tuh nggak ada artinya. Iya, nggak kerasa kan. Apalagi bawa mobil, parkir aja bisa 50 ribu. Nah, itu dia. Itu yang kemudian membuat ini, Ya, memicu. jadi kami pengen kayak apa ya, melihat bener nggak sih kayak gitu. Sebenarnya seperti apa sih angka-angkanya, karena kami jurnalisme data ya. Nah, kebetulan ada data-data dari Numbeo ini, numbeo.com, yang dia itu, ini sebenarnya data crowd sourcing ya, urun data gitu loh. Cuman ini sering dijadikan rujukan oleh para ekspat kalau dia mau pindah ke suatu kota gitu. Dan juga sering dipakai juga datanya oleh media-media besar gitu. Jadi ya kami melihatnya kredibel sih gitu untuk data-datanya. Dan ternyata setelah diolah memang seperti itu, ketahuan nih bahwa di Jakarta memang secara nominal masih kecil ya. Kayak tadi kopi gitu, harganya nominalnya kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan proporsi gaji, itu besar gitu loh. Persentasinya tadi Betul, ya, sampai 12%. Betul. Dihitung harian. Betul. Jadi ya masalahnya salah satunya adalah karena memang gaji kita kekecilan. Bukan harga kopi yang kemahalan. Betul Mas, gaji orang New York itu 10 kali lipat rata-rata gaji orang Jakarta, bayangkan Mas. Iya, ya. Makanya banyak orang ke sana ya. Bahkan orang Jakarta pun nggak sedikit yang akhirnya pindah ke New York. Betul. Itu semutnya ini ya. Semutnya dunia. Gulanya dunia. Nah, taruhlah kita tetap bertahan di Jakarta tuh dengan tips-tips yang tadi. Nah, lalu di dalam tulisan ini, apa yang dilakukan oleh para narasumber itu untuk bisa survive? Pertama yang terkait dengan hunian, tentu saja ada yang nebeng orang tuanya Yang tadi tadi ya, itu ya. kemudian pindah ke pinggiran. Kemudian kalau yang teman yang suka ngopi tadi, ya dia mulai berpikir ulang, kemudian mungkin ke depan dia cari tambahan, kemudian Bukan mengurangi kopinya ya? dia nggak bisa give up. Kata dia setiap hari harus ngopi. Itu apa ya, potret kestabilan ya. Itu belum kalau tambah ngerokok ya? Nah, begitu. Benar-benar. Kalau merokok artinya ada beban tambahan lagi yang harus dikeluarkan setiap hari oleh warga Jakarta. Itulah banyak juga kasus suami ngasih duit ke istrinya, tapi duitnya diminta lagi untuk ngopi sama ngerokok. Belum kalau tambah mancing. Emang lewat aja berarti Numpang ya. lewat aja. Ini yang bikin kadang rumah tangga nggak stabilnya di situ ya. Yang menarik tadi barangkali ada temuan-temuan baru yang bisa di-highlight di tulisan-tulisan itu atau liputan itu. Apalagi nih? Selain rumah, transportasi sih ya. Transportasi Jadi cukup memakan. masih ada area-area yang kayak
apa ya, blank ya, zona blank gitu, sehingga orang juga masih harus mengeluarkan biaya transport tinggi gitu loh. Mungkin dia kayak bela-belain, aku cari daerah sini deh yang aku dapat rumah nih lebih murah. Tapi ternyata transportnya gede karena tidak terhubung dengan apa namanya simpul transportasi publik gitu, sehingga dia harus ojek online, taksi online. Nah itu kan juga jadi pengeluaran yang besar gitu. Dan memang dibandingkan kota lain, Jakarta itu juga cukup tinggi gitu loh untuk porsi transportasi, pengeluaran transportasi terhadap gaji gitu. Iya, itu cukup besar sih. Dulu di awal-awal misalnya ada transportasi online itu masih murah ya. 2.000, 4.000, 6.000 itu udah mahal. Sekarang paling tidak 12.000. Gitu. Karena makanya di situ ada narasumber yang bilang akhirnya saya memilih dijemput, antar jemput sama suami aja. Ya, itu salah satu kiat dia juga untuk berhemat gitu. Kalau naik kendaraan umum itu juga yang dicoba Mas Satrio, salah satu penulis yang kebetulan tidak ikut hari ini. Beliau mencoba mereka ulang perjalanan, salah satu narasumber dari rumahnya Meruya, tidak jauh dari kantornya di daerah Selipi. Tetapi ternyata memang butuh 2 kali lipat atau 3 kali lipat kalau naik motor untuk naik kendaraan umum. Karena dari sisi waktu ya. Iya. Betul. Nah ini kan berarti bukan cuma masalah uang ya, tapi bagaimana waktu, kemudian produktivitas dan capek kalau udah sampai kantor, kemudian kalau harus 3 kali naik kendaraan umum gonta-ganti seperti itu. Ya memang benar sih. Pengalaman saya itu kalau mau ke acara naik kendaraan umum itu harus 2 jam sebelum acara mulai. Itu aman. Sejam nggak pernah aman. 1,5 jam lumayan. Padahal jarak dari lokasi ke acara itu paling 15 kilo. Itu bisa naik sampai 3 kali. Busway, jalan kaki, busway lagi, lalu pakai Jack Lingko. Nah, itu situ. Oke. Ini obrolan menarik ya, mulai dari kopi kita bisa membedah masalah hidup kita. Dan dari sini juga kita bisa tahu sebenarnya beban kita atau pokok masalah kita itu di mana. Ternyata situ ya. Di uang. Makanya ada orang bilang tuh bener, buat apalah kita itu kuliah fisika, kuliah kimia, kuliah agama, ujian kita satu tuh, ekonomi. Oke, itu sahabat Kompas dimanapun Anda berada, mari kita nikmati hidup ini meskipun beban juga berat. Sampai jumpa lagi di Balik Berita episode yang akan datang. Dah.